Assalamualaikum Pak Ustadz Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berkunjung di Yayasan Islam Al Fauzan Batam. Alhamdulillah, kami juga terima kasih atas kunjungannya. Alhamdulillah, semoga barokah. Ya Pak Fauzan, Pak Ustadz, saya melihat dari luar tadi itu, alhamdulillah luar biasa. Saya lihat ini kayaknya ini panti asuhannya ini luar biasa ini. Karena saya dengar di sini yayasan baru sekitar 1 bulan hampir 2 bulan ya, bulan ini di bulan bulan pajak ya, bulan pajak masuk di kami. Gimana ya ceritanya Pak Ustadz tentang perjuangan kita membangun yayasan? Baik, alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kami perlu mengulas sedikit ya tentang perjalanan bagaimana berdirinya Yayasan Islam Al Fauzan Batam. Jadi ini berangkat dari tahun 2014 sebenarnya. Dari 2014, waktu itu saya sebagai imam masjid di komplek Sari, kemudian menjadi guru tahfizul Quran dan bahasa Arab di Udin Abang. Jadi karena background guru, kami memang macam ada panggilan hati untuk membantu biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu, putus sekolah atau mau nggak pembayaran sekolah. Jadi setiap bulan saya mengajak teman-teman patungan misalnya 20.000, ada yang 50.000, atau wali murid yang anaknya langsung privat dengan saya kita informasikan, yang ikut membantu kita dengan berbagai macam nominal untuk menyelesaikan sekolah anak-anak yang di bawah bimbingan kita. Kemudian singkat cerita di 2018 begitu jumpa anak-anak kecil, anak-anak yatim yang masih kecil, saya merasa terpanggil pingin hidup bersama mereka. Terakhir saya berniat mau sewa rumah ya, yang harga kisaran dalam 1 tahun mungkin 15 atau 17 juta. Tapi ngumpulin duit itu memang nggak dapat ya. Terus gimana tanggapan istri tentang, kan Pak Ustadz kan punya kegiatan sendiri, kalau kita mau ngurusin anak-anak ini kan berarti kan butuh waktu dan kefokusan dalam mengurus anak-anak yatim. Gimana kira-kira? Ya awal-awalnya memang istri juga agak berat gitu kan ya. Maklum lah, udah dengan anak sendiri aja semua orang tahu akan kesibukannya ya. Cuman ya tadi kita berikan pemahaman, ada fadilah yang luar biasa karena kita tidak hidup ini kan tidak mencari kebahagiaan dunia saja, ada sesuatu yang kita harapkan dan perlu kita persiapkan untuk mendapatkan semua itu. Singkat cerita, alhamdulillah sampailah kami pada satu kesepakatan mau sama-sama mengurus anak-anak yatim dengan niat udah bismillah kita wakafkan sebagian hidup kita untuk mereka. Nah, ketika sudah kesepakatan itu dapat, dengan sendirinya Allah memberikan pertolongan melalui hamba-hambanya. Yang tadinya kita mau niat sewa rumah, tiba-tiba orang menawarkan, udah pakai rumah saya saja. Bahkan waktu itu ada 3 orang yang ngotot rumahnya kita pakai. Satu di Tiban Impian, satu lagi di Batu Aji, dan satu lagi di Perumahan Mekarsari. Nah, karena di Perumahan Mekarsari saya masih jadi imam, jadi saya ambil yang di Mekarsari. Yang lain kita mohon maaf. Walaupun begitu sampai sekarang beliau masih suruh pakai rumahnya kan gitu. Nah, setelah dapat rumah itu Allah kirimkan salah satu seorang perantara untuk memperkenalkan dengan notaris. Diperkenalkan dengan notaris namanya Pak Perianto, kantornya di Batam Center. Setelah berbicara dari handphone, berjanji jumpa, sampai di kantor beliau kami ceritakan program kita setiap bulan di anak yatim. Bahkan waktu itu saya bawa kasnya, saya tunjukkan uang kas kita ke beliau. Jadi beliau tersentuh. Jadi bahasanya itu kami dengan segala macam sesuatu yang Allah berikan pada kami belum mampu melakukan ini Ustaz katanya kan. Tapi Pak Ustadz dengan segala keterbatasan kok bisa gitu. Jadi termotivasi daripada itu beliau berniat membantu 100% sampai tuntas. Jadi tidak ada biaya yang keluar dalam pengurusan akte notaris. Terus berjalan dengan berjalan waktu di 2019 kan kami buka program 5 hari bersama Al-Quran. Jadi full anak-anak itu 5 hari bersama kita di Yayasan Al Fauzan yang di Mekarsari.
Jadi target saya 10 anak, tapi ternyata yang daftar 25 anak. 25 anak. Jadi sehingga lantai 2 penuh, lantai bawah penuh, teras pun penuh. Iya. Nah, pas jam 11 malam lagi sambil ngopi dengan Ustaz Mahmud Imam Tibat Mas, salah satu relawan kita. Jadi berbicaralah, nampaknya kita butuh tempat yang lebih luas. Nah, malam itu juga buka OLX, buka lapak segala macam. Dapatlah kita informasi tanah dijual seluas 300 meter kurang lebih di lingkungan Tiban Pajak, harganya 80 juta gitu. Begitu kita sampai, ternyata tanah itu di atas bukit. Di atas bukit. Oh, yang di belakang ya? Yang di belakang. Ya. Di atas bukit, akses ke sana itu ada 2 kapling yang harus kita lewatin baru sampai ke tanah itu. Nah, saya bilang nggak mungkin kita ngerjain tanah orang kan. Iya, betul. Nah, dengan izin, tapi qadarullah pada saat kita bingung nengok kondisi tanah itu, jumpa dengan Pak RT, Pak RT Suwardi. Nah, beliau kasih informasi bahwa di depan yang pinggir jalan ada yang dijual, cuma lebih mahal. Iya. Ya, jadi setelah kita tengok tanahnya, saya merasa cocok. Tanya harganya dia buka 250 juta Per satu kapling, 340 340 meter ya. 200. Ini ya, yang saat ini ya, saat sekarang ini ya. Terus sebelum Pak Ustadz lanjutin ini, rekening yayasan sudah berapa duit pada saat itu? Pada saat itu kas kita terus terang kalau untuk beli lahan belum ada ya, belum ada. Jadi kita ada kas itu cuma buat operasional sama pembiayaan sekolah bulanan, paling sekitar 10 jutaan. Iya. Dengan angka 250 juta itu kami nggak terbayar sama Jadi sekali. uang 10 juta di kas, tapi bagaimana dapat tanah yang berharga 250 juta? Ya. Oke. Akhirnya Seru, Ustaz. karena naksir, artinya saya merasa cocok dengan tanah ini, saya minta tolong dengan Pak RT agar dipertemukan dengan pemilik tanah. Ala kulli hal dalam minggu itu kita berjumpa dengan pemilik tanah, dengan kondisi ternyata pemilik tanah lagi butuh duit, betul-betul butuh duit gitu. Nah, karena beliau butuh duit dan kita butuh tanah, tapi kita nggak punya uang. Jadi saya sampaikan ke beliau bahwa kita butuh tanah ini untuk kegiatan sosial, dan nanti pun kalau kita beli tanah ibu dengan uang umat, saya sampaikan begitu. Akhirnya dengan pembicaraan kita saling nego, dapatlah kita kesepakatan di angka 165 juta. Jadi beliau juga niat untuk membantu juga ya, adalah sedikitnya sebagian ya. 165 juta dengan luas 340 meter, saya kalkulasi waktu itu berarti jatuh per meter itu sekitar 450 juta. 145 juta. Apa 450 juta? Apa 450 ribu per meter. Per meter. Nah, namun saya biar gampang, saya kenakan 500 ribu, kemudian saya izin foto dan minta waktu beberapa bulan ke pemiliknya. Semua WTO-nya semua. Ya, itu udah semua. Jadi kita bikin macam pamflet gitu, selebaran, yang kita sebar di Facebook dan di WA, pembelian lahan, pembebasan lahan untuk Yayasan Al Fauzan.